Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, ini tentang yang berikutnya ya. Food Rules dari Michael Pollan. Sekarang itu cerita tentang episode yang keempat ya, bicara tentang hindari aturan-aturan ketiga. Hindari produk makanan dengan bahan yang tidak umum digunakan. Contoh, zat aditif. Kalau kita lagi baca apa jenis ada produk ya, kemudian kita baca gitu ya, apa ini, misalnya ada tulisannya itu ethoxylated diglycerida, selulosa, santan gum, sejenis polisakarida yang untuk menstabilkan makanan, kalsium propionat, bahan pengawet, amonium sulfat, opo kuwi, tartrazine, terus pochau, opo itu kan itu. Nah, cau lah ngerti ya. Poceu itu apa? Nah, jika Anda bergidik dan tidak mau membuat makanan menggunakan bahan-bahan tersebut, selain yo angel, susah. Kalau santan gum itu harus teman-teman kembangkan dulu ya, agar dia itu bisa menjaga kestabilan. Sebenarnya gini, makanan-makanan yang tidak alami itu kan perlu disimpan lama sehingga dalam proses distribusi bisa menyebar luas sehingga bernilai ekonomis. Tapi kalau bahan itu tidak bisa disimpan lama, nilai ekonomisnya dianggap lebih rendah. Padahal nilai kesehatannya lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Gitu. Nah, ketika Anda berpikir untuk ekonomi, maka sebenarnya kita telah terjebak pada fitnah itu, fitnah makanan yang tidak sehat. Nah, jika Anda bergidik dan tidak mau membuat makanan menggunakan bahan-bahan tersebut, lalu mengapa Anda biarkan orang lain, produksi, industri dan sebagainya itu membuat makanan-makanan tersebut untuk Anda? Wah, berarti kita menolak produk industri ya. Menolak produk industri yang tidak sehat. Nah, sehat ya nggak apa-apa. Kayak tadi saya bilang kan, frozen food kentang, ya nggak apa-apa karena kentang asli sehat. Barang itu kentang itu. Apa sih di blanching, nah, namanya di blanching. Ya sudah, itu kan asli. Bukan kemudian ekstra kentang atau mengandung kentang itu berapa persen kentangnya, tapi lebih banyak makanan-makanan yang tidak clear, tidak jelas, kita nggak makan itu. Makanan yang telah diproses demikian rupa menggunakan proses kimiawi didesain agar bisa tahan lama. Jadi kalaupun itu produk industri rumah tangga dalam lingkup homestay ya, lingkup yang mencukupi kebutuhan lokal, saya pikir nggak apa-apa loh. Kenapa? Karena itu tidak untuk tahan lama, itu enggak. Dikonsumsi paling 2 hari, 3 hari, 4 hari itu. Ada beberapa ya, saya kemarin baru ketemu juga ada orang bikin keripik jamur itu di spinner bisa tahan sampai 1 bulan ya. Kan itu tanpa pengawet, itu dengan cara yang alami. It's okay kalau yang makanan seperti itu. Tapi tidak dengan proses-proses kimiawi yang membuat bahan makanan lebih lama, tampilannya lebih menggiurkan, lebih segar, dan membuat kita makan lebih banyak. Jadi kalau makanan seperti ini ya, ini makanannya kan nggak asik. Berapa sendok apa kan udah kenyang. Apalagi pohong tuh, ubi singkong gitu. Nah itu kita baru makan 2 aja kan udah kenyang gitu, rasanya udah enak. Nah itu bagus, karena kita jadi makannya sedikit gitu. Oke? Walaupun zat tambahan yang dimasukkan ke dalam produk makanan belum tentu membahayakan kesehatan, banyak diantaranya belum pernah dikonsumsi manusia dalam waktu lama. Kayak dulu kasus EGDEG, terjadi cemaran itu ya, dikonsumsi dalam waktu lama, akhirnya sampai menimbulkan orang meninggal gagal ginjal akut. Nah, itu harus hati-hati. Sesuatu yang belum kita kenal atau tidak umum, kita tidak gunakan dalam makanan kita sehari-hari. Bayangin ya, kita makan tuh setiap hari sepanjang waktu, sepanjang tahun, bisa berbahaya nanti, toksin atau racunnya itu terakumulasi. Maka kita harus berhati-hati. Dan sifat kehati-hatian kita ini akan kita turunkan kepada anak-anak kita. Mereka akan mendapatkan manfaat dari sebuah disiplin kita terhadap makanan yang kita kerjakan hari ini. Begitu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di waktu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.